ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, dipanjangkan umur kita, jantung yang masih berdetak, nafas yang masih berhembus, dan darah yang masih mengalir. Semoga melalui kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan juga kepada kita agar kita tetap istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, ada 4 golongan manusia yang walaupun ia sudah meninggal dunia, maka 4 golongan manusia ini tidak akan terputus amalnya. Sebelum kita simak bersama-sama, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan share agar channel ini berkembang menjadi lebih besar manfaatnya dan agar sahabat tidak ketinggalan informasi penting seputar kehidupan Islam dari channel ini. Jika Anda sudah subscribe channel ini, saya ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dari At-Tabrani an Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'atun tajri alaihim ujurahum ba'dal maut. Ada 4 golongan manusia yang akan terus mengalir pahalanya setelah ia meninggal dunia. Ketika Rasul mengatakan bahwa pahalanya tidak akan pernah berhenti, akan mengalir terus, maka otomatis pahala ini akan sampai pada ahli yang memiliki 4 amalan ini, dan ia akan selalu bahagia di alam akhiratnya karena akan dipenuhi dengan cahaya dan kuburnya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Orang-orang yang akan mengalir terus menerus pahalanya ketika ia meninggal dunia. Yang pertama, man mata murabitan fi sabilillahi. Ia adalah orang yang meninggal ketika memegang kuda dalam perang sabilillah. Memegang kuda dalam sabilillah ini berarti orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Mungkin untuk saat ini tidak ada lagi peperangan antara kafir dan muslim, tapi mungkin masih ada sebagian negara-negara yang masih perang merebutkan kekuasaan negara, seperti misalnya Israel dan Palestina. Sampai saat ini masih bergulir peperangannya. Nah, insya Allah sahabat-sahabat yang berperang melawan kezaliman, membela agama Allah, sudah jelas merampas tanah negara itu adalah suatu tindakan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Maka jika ada pasukan yang ingin mengambil alih negara kita, maka kita wajib memerangi mereka. Dan insya Allah jika kita pun gugur di medan perang, maka pahala dari perang itu akan terus mengalir sampai kita meninggal dunia, akan diberikan cahaya dan diluaskan kuburannya. Kemudian yang kedua, waman 'allama ilman ujriya lahu amaluhu ma 'umila bihi. Orang yang mengamalkan ilmunya,
orang yang memberikan ilmunya untuk orang lain, kemudian orang lain mengamalkan ilmu tersebut. Saya kasih contoh, salah satunya guru ngaji. Guru ngaji mengajarkan muridnya untuk membaca surah Al-Fatihah sampai muridnya bisa membacakan surah Al-Fatihah. Lalu kemudian guru ngaji pun mengajarkan anak didiknya bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang disiplin, bagaimana sholat yang sesuai dengan ilmu fiqihnya. Lalu kemudian muridnya melaksanakan sholat, membaca Fatihah, sholatnya menggunakan syarat dan rukun yang benar. Maka guru ini ketika meninggal dunia akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus. Kemudian yang ketiga, wa man tasaddaqa bi shadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat. Seseorang yang sedekah dengan sedekah, kemudian sedekahnya mengalir terus-menerus sampai kuburannya. Yang dimaksud sedekah di sini adalah wakaf. Orang yang wakaf tanah untuk masjid, orang yang wakaf tanahnya untuk pendidikan agama, orang yang wakaf tanahnya untuk pendidikan pesantren, orang yang berwakaf tanah untuk pendidikan madrasah-madrasah diniyah, orang yang mewakafkan hartanya untuk kebaikan agama, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk syiar agama Allah, maka orang yang seperti ini ketika meninggal dunia pahalanya akan terus mengalir tanpa putus-putus sampai kiamat. Maka sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, harta yang Allah titipkan kepada kita itu bukan milik kita. Itu bukan harta kita, itu hanya sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ketika Allah titipkan harta kepada kita, titipkan kembali harta itu dan kembalikan kembali harta itu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Masih banyak masjid-masjid yang belum selesai pembangunannya. Masih banyak pesantren-pesantren yang masih belum selesai pembangunannya. Coba kita ulurkan tangan kita, gunakan sedekah, gunakan infak, gunakan wakaf untuk membantu perkembangan agama, agar kita ketika meninggal dunia mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus. Kemudian yang keempat sahabat, warajulun taraka waladan salihan fahuwa yad'ulah. Seorang laki-laki yang meninggal dunia lalu kemudian ia meninggalkan anak yang soleh, anak yang mendoakan untuk orang tuanya. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, melalui video ini saya himbau kepada para sahabat, anak-anak yang Allah titipkan kepada kita, ketika lulus sekolah janganlah buru-buru perintah mereka untuk usaha. Janganlah segera memerintahkan mereka untuk mengais rezeki. Janganlah perintahkan mereka setelah lulus kuliah, setelah lulus sekolah untuk segera menjadi pengusaha yang sukses. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, masukkanlah anak kita ke pondok pesantren. Biarkan mereka belajar membaca Al-Quran. Biarkan mereka membaca tawasul. Biarkan mereka belajar Al-Fatihah yang benar. Biarkan mereka belajar akhlakul karimah. Biarkan mereka belajar disiplin beribadah. Biarkan mereka leluasa untuk mengemban ilmu agama. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, anak yang sukses belum tentu akan mengirimkan doa kepada kita ketika kita sudah masuk ke alam barzah. Terkadang anak yang kurang pendidikan, lalu kemudian sukses, banyak hartanya, lalu kemudian orang tuanya meninggal ketika malam ke-7, malam ke-40, malam ke-3, kemudian orang-orang membacakan tahlil di rumah kita, namun anak yang tidak berpendidikan malah memegang HP, main game online di dapur dan tidak ikut berdoa. Na'udzubillahi min dalik. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah,
izinkanlah Al-Fakir menyampaikan nasihat. Kebahagiaan kita di dunia ini hanya secuil saja. Kebahagiaan kita di dunia ini hanya fata morgana saja. Tapi kebahagiaan kita di alam akhirat, itulah kebahagiaan yang hakiki. Itulah kebahagiaan yang nyata. Maka oleh karena itu, carilah kebahagiaan di akhirat. Carilah kebahagiaan di alam yang sesungguhnya alam. Carilah kebahagiaan di alam yang tidak akan pernah fana, yaitu alam akhirat. Dengan cara apa kita mencari bahagia? Tabungan terbaik kita, investasi kita adalah anak kita. Masukkan anak kita ke pondok pesantren, madrasah diniyah, madrasah agama. Biarkan mereka belajar bagaimana cara mendoakan orang tua yang baik. Bagaimana cara mereka mendoakan orang tua agar orang tua diampuni segala dosa-dosanya dan disimpan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, dan itulah tanda orang yang akan meninggal namun cahayanya akan mengalir terus-menerus sampai kiamah. Semoga video ini mengandung hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.